Apa jadinya kalau kita membaca Al-Quran tetapi Al-Quran yang kita baca sengaja dibuat salah dalam pencetakannya? Terdapat dua ayat yang salah di dalam aplikasi Al-Quran ini. Di ayat 2 Al-Baqarah terlihat ada huruf yang dihilangkan. Aplikasi ini memiliki malware di dalamnya dan kami tidak menyarankannya. Review dari beberapa pengguna, banyak sekali yang memberikan review buruk atas aplikasi ini. Dan banyak dari mereka yang memberikan bintang 1 untuk aplikasi ini. Balik lagi di Orang Titipan. Nah, seperti biasa bantu like, komen, dan subscribe. Nah, kalian bisa bantu support traktir kopi buat channel kita. Nah, bisa klik link di deskripsi di bawah. Uangnya bakal kita alokasikan untuk alat-alat gear kita untuk syuting biar lebih profesional dan enak dilihatnya buat kalian nikmati konten-konten kita yang kasih info-info yang relate sama kehidupan kalian. Bulan Ramadan pastinya bagi umat muslim berlomba-lomba mencari pahala dan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat, puasa, khususnya membaca Al-Quran pasti lebih banyak dilakukan di bulan Ramadan. Nah, tapi apa jadinya kalau kita membaca Al-Quran tetapi Al-Quran yang kita baca sengaja dibuat salah dalam pencetakannya dan ditulis ulang oleh orang Yahudi? Nah, pastinya parah sekali. Ini merupakan sebuah aplikasi Android yang bisa kita install di smartphone kita dengan mudah. Dan yang menakutkannya ternyata adalah developernya adalah orang Yahudi. Nah, ini aplikasi Al-Quran yang dibuat oleh perusahaan developer Yahudi. Sampai sekarang aplikasi Android ini masih bisa kita unduh di Android kita. Nah, apakah kalian jangan-jangan menggunakannya di smartphone kalian? Nah, akan kita bahas aplikasi Al-Quran buatan Yahudi ini di Storyworld. Jadi ini adalah aplikasi Al-Quran yang dibuat oleh sebuah perusahaan developer yang beralamat di Mapo 24 Suite Tel Aviv, Israel. Nah, kami mencoba menelusuri bagaimana cara mengontaknya dan ternyata hal ini terbukti dari mesin pencarian Google yang coba kami cari menunjukkan alamat yang kita tunjukkan di atas. Aplikasi ini bernama Al-Quran Syarif. Nah, dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, tetapi di sampingnya terdapat ejaan bertuliskan tulisan berbahasa Arab yang tertulis Al-Quran Al-Karim. Nah, disclaimer sebelumnya, tidak semua aplikasi Al-Quran yang berada di dalam Play Store seperti ini. Nah, jadi menurut saran kami, kita sebagai pengguna harus lebih cermat dalam menggunakan atau menginstal sebuah aplikasi. Sebelum kita install, kita lebih baik memperhatikan siapa developernya dan apakah dia memang benar-benar membuat aplikasi ini dengan niat yang baik untuk bisa kita manfaatkan atau ada niat terselubung. Kalian bisa bantu share video ini agar para orang terdekat kita, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, nah tidak terjebak dengan aplikasi ini. Atau kalian bisa bantu di kolom komentar di bawah jika kalian menemukan aplikasi serupa seperti ini. Nah, supaya tidak ada lagi saudara-saudara kita yang tersesat dalam hal-hal seperti ini. Dari riset yang kami dapati, terdapat dua ayat yang salah di dalam aplikasi Al-Quran ini. Di ayat 2 Al-Baqarah terlihat ada huruf yang dihilangkan. Nah, itu adalah huruf kaf. Dan di ayat 12 surah Al-Baqarah, tanda baca mat jais munfasil dihilangkan pada kalimat ayat ini. Kami tidak mentelusuri lebih lanjut ayat lain yang ada di aplikasi Al-Quran Yahudi ini. Nah, karena bagi kami dua bukti ini saja sudah cukup untuk membuktikan kalau jelas ini adalah salah. Nah, yang paling fatal adalah menghilangkan salah satu huruf di dalam ayat ini. Nah, mungkin jika kalian menemukan ada ayat di dalam surah lain yang salah, kalian bisa bantu tulis di kolom komentar. Nah, tetapi pesan kami, hati-hati jika ingin menginstal aplikasi ini ke dalam smartphone kalian. Siapa tahu aplikasi ini memiliki malware di dalamnya dan kami tidak mensarankannya. Lebih baik kalian menginstal aplikasi Al-Quran di smartphone kalian yang memang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia atau oleh sumber-sumber yang terpercaya lainnya. Seperti yang kita ketahui, kalau Al-Quran akan selalu dijaga keotentikannya. Nah, jika kita lihat di dalam Al-Quran sendiri, firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.
Kepala Biro Umum Kementerian Agama Burhanuddin yang mewakili Sekretaris Jenderal Kemenak Bahrul Hayat dalam website Kemenak juga mengatakan, sebagai kitab suci, Al-Quran harus terus dijaga keotentitasannya. Nah, terhindar dari kesalahan, perubahan, dan pemalsuan. Nah, karena kesalahan penulisan kitab suci umat Islam ini, seperti hilangnya atau bertambahnya sebuah titik, dapat mengakibatkan salah bacaan serta salah arti sehingga berakibat salah juga dalam pengamalannya. Nah, karena itulah keberadaan Lembaga Percetakan Al-Quran atau LPQ sangat diperlukan saat ini. Kita butuh percetakan Al-Quran yang betul-betul ahli. Nah, itu kata beliau. Kementerian Agama ternyata juga mempunyai lembaga khusus yang memeriksa atau mentashih setiap naskah Al-Quran yang akan dicetak atau didistribusikan di Indonesia. Nah, lembaga negara yang pegawainya adalah PNS terdiri dari para penghafal Al-Quran. Nah, itu adalah Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran atau LPMA, Balitbang Diklat Kementerian Agama. Jika kita melihat review dari beberapa pengguna, banyak sekali yang memberikan review buruk atas aplikasi ini. Dan banyak dari mereka yang memberikan bintang 1 untuk aplikasi ini. Padahal jika kita lihat dari update versi 3.88.7.1, terlihat ini bukan aplikasi yang baru. Nah, aplikasi ini dirilis tanggal 16 Februari 2020 dan terakhir diupdate tanggal 26 Februari 2024. Padahal begitu banyak ranting dan ulasan yang mengatakan ini jelek, tetapi seolah-olah developernya membiarkan saja dan tidak membenarkan ayat-ayat yang jelas ada kesalahan di dalamnya. Nah, apakah ini sebuah bentuk kesengajaan atau apa? Bagaimana menurut kalian? Ingat, bantu share pesan dan video ini ke orang-orang di dekat kalian agar mereka tidak terjebak dengan Al-Quran versi Yahudi ini. Dari sanad Qurtubi diriwayatkan dari Yahya bin Aksam bahwa Khalifah Al-Makmum, salah satu raja dinasti Abbasiyah, bertanya perihal sebab masuknya seorang Yahudi ke dalam Islam. Akhirnya, sang Yahudi bercerita, suatu hari aku ingin menguji kebenaran agama-agama Samawi. Nah, karena tulisanku bagus, jadi aku ingin menulis kitab-kitab agama Samawi. Itu yang dikatakan oleh orang Yahudi itu. Pertama, dia menulis 3 kitab Injil dan mengubah beberapa kata di dalamnya. Kemudian dia mendatangi gereja dan menjual kitab tersebut. Nah, ternyata mereka membelinya dan tidak mengetahui perubahan yang dia lakukan. Yang kedua, dia melakukan hal yang sama pada kitab Taurat dan dia juga menjualnya ke pihak sinagog. Sama dengan pihak gereja, mereka bersedia untuk membelinya dan tidak tahu perubahan yang dilakukannya. Nah, terakhir, dia menulis 3 Al-Quran dengan menyelipkan beberapa perubahan. Nah, ketika dia menjualnya ke orang Muslim, mereka membacanya terlebih dahulu dan betapa kagetnya dia ketika dia tahu bahwa Al-Quran yang dia tulis ternyata banyak perubahan. Akhirnya mereka menolak untuk membelinya. Nah, dari kejadian ini dia sadar bahwa kitab yang masih terjaga keasliannya hanyalah Al-Quran. Inilah penyebabnya mengapa dia masuk Islam. Memang benar kita warga negara Indonesia tidak merasakan genosida yang terjadi dengan umat muslim saudara kita yang ada di Palestina. Nah, tetapi ada saja sebagian atau segelintir dari mereka yang ingin melakukan kerusakan terhadap agama Islam. Nah, tidak melalui cara fisik tetapi melakukan dengan hal-hal semacam ini. Kita tahu walaupun Al-Quran sudah jelas dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi alangkah baiknya kita sebagai umat muslim sendiri sedikit cermat dalam menggunakan aplikasi yang kita install dan itu bertujuan untuk beribadah. Nah, jangan sampai kita terjebak. Nah, oke, buat kalian yang suka dengan konten-konten yang ada di video kita, bantu like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang ingin mendukung kita agar lebih semangat lagi kontennya, kalian bisa bantu kirim traktiran kopi di link deskripsi di bawah. Oke, orang titipan, bye dan pamit. Terima kasih atas waktunya.